Yo sahabat sektor 7, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya, diceritakan bahwa Siwo kedatangan kakek Mangtai dan Solhwa di rumahnya. Di sana, kakek Mangtai menjelaskan apa yang sedang terjadi dan penyebab insiden yang menimpa Siwo. Untuk itu, kakek Mangtai menawarkan Siwo dan Solhwa untuk melakukan ujian lebih awal dari yang dijadwalkan. Ujiannya diubah menjadi misi untuk mencari serta menghabisi siluman yang menyusup dan membuat kekacauan di Semenanjung secepatnya. Lalu pada episode kali ini, diceritakan bahwa pada pagi harinya terlihat Yosin sedang berjalan terhuyung-huyung saat berangkat ke sekolah. Karena semalam dia tak bisa tidur. Dia berjalan sambil berujar dalam hati bahwa seharusnya dia tak membiarkan Siwo pergi begitu saja. Dan dia menyalahkan dirinya sendiri karena berkata seolah dirinya yang paling benar. Serta khawatir jika Siwo tak bisa kembali penyebabnya adalah dirinya. Setidaknya sekarang dirinya harus mengupayakan sesuatu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara Siwo yang mengagetkannya. Dia berkata bahwa apakah ponsel Yosin mati? Dan dengan sedikit canggung, Siwo menambahkan jika untungnya dia tahu rute Yosin berangkat menuju ke sekolah. Lalu, Siwo meminta sedikit waktu kepada Yosin untuk menjelaskan bahwa ada banyak yang berubah dari apa yang Siwo katakan kepadanya kemarin. Kemudian mereka berdua terlihat sudah berada di dalam sebuah kafe. Di sana Siwo menjelaskan tentang situasi yang dihadapinya saat ini. Akan tetapi Yosin menanggapinya sambil berteriak dan mengatakan bahwa Siwo sudah sinting. Hal itu membuat pegawai dan salah satu pelanggan kaget serta melihat ke arah mereka berdua. Dengan agak panik dan meminta maaf ke arah pegawai kafe, Siwo pun mengatakan agar Yosin tak boleh bicara keras-keras di tempat umum. Kemudian Siwo menambahkan bahwa justru situasi itu lebih bagus karena dirinya tak perlu ke dunia siluman dan bisa terus berada di dunia manusia. Itu bisa mengurangi kekhawatiran ibunya dan juga kekhawatiran Yosin. Akan tetapi dengan agak geram, Yosin pun berujar bahwa Siwo tak pernah mendengar. Sebenarnya dia berada di level siluman apa? Siwo pun menanggapi jika dia tak tahu akan hal itu. Karena baru kemarin dirinya menjadi seorang siluman. Yosin pun menimpali dengan berkata, Dewa Sakti khusus monster binatang. Itu merupakan 5 kata berbeda yang menunjukkan kriteria level para siluman. Level paling bawah adalah binatang. Sebagian besar siluman masuk di golongan ini. Meskipun berbahaya, mereka hanyalah roh jahat yang selevel dengan binatang buas. Walaupun tak mempunyai kemampuan sihir yang mumpuni seperti dirinya, dengan senjata dan jumlah orang yang cukup, orang biasa pun akan sanggup menanganinya. Contoh kasusnya sejak dulu sudah ada. Dan dengan perkembangan zaman sekarang, siluman selevel itu pasti akan dengan mudah ditangani. Namun, level di atasnya bukanlah level yang bisa ditangani oleh manusia biasa, yaitu level monster. Setidaknya mereka memiliki kekuatan yang selevel dengan 100 orang manusia dengan kemampuan fisik tertentu. Jika hanya manusia biasa, 1000 orang pun yang maju untuk melawannya akan mati sia-sia.
Lalu mendengar hal itu dengan ekspresi serius, Siwo pun berujar bahwa itu baru 2 level bawah. 3 level setelah itu bagaimana? Tanya Siwo kepada Yoshin. Lalu Yoshin pun menjawab level malapetaka. Karena kurangnya pengalaman, dia tak bisa memberikan jawaban yang tepat. Akan tetapi level khusus itu 10 kali lipat lebih berbahaya daripada level monster. Seandainya tak ada pengekangan bagi para siluman, siluman level khusus itu pasti bisa membuat satu kota kecil berubah menjadi neraka dalam waktu semalam saja. Contohnya, mungkin sekitar satu distrik di kota Seoul. Untuk level dewa dan sakti, Yoshin menyarankan agar Siwo tak usah bertemu dengan mereka. Namun, kemungkinan hal itu tak akan terjadi karena siluman selevel itu tak mungkin sembarangan melanggar aturan. Dan Yoshin juga menegaskan bahwa Siwo tak usah ikut campur dalam perburuan itu. Lebih baik menjauh secara diam-diam atau dia bisa memanggil dirinya dan bersembunyi di rumahnya saja. Jika mereka merupakan siluman dari luar Korea, maka mereka pasti akan berhadapan dengan siluman di sini atau saman seperti dirinya. Meskipun jumlahnya tak diketahui, siluman dengan level khusus pasti bisa ditangani tanpa adanya masalah. Menanggapi hal itu, Siwo pun menanyakan kepada Yoshin, siluman dengan wujud ular yang mereka hadapi sebelumnya berada di level apa? Yoshin pun menanggapinya dengan berkata hanya anak ingusan. Sebenarnya dia memang bukan level binatang, tapi juga tidak termasuk di level khusus, atau bisa dibilang masuk ke level monster menengah. Justru, roh yang digunakannya memiliki energi yang lebih besar berkali-kali lipat dari dirinya. Seandainya roh itu bisa mengerahkan setengah dari kekuatan aslinya, mungkin kita berdua sudah tak berada di sini sekarang. Mungkin ada alasan khusus roh itu digunakan untuk menarik perhatian di kota. Dan juga kemarin, Siwo hampir dimakan oleh siluman sialan itu. Jadi levelmu sebagai siluman saat ini ada di bawah siluman ular itu. Atau paling bagus level dengan monster menengah. Entah spesies goblin atau bukan, tapi itulah yang menjadi kenyataannya. Karena itu, Siwo tak usah ikut campur dalam masalah yang tak sanggup dia tangani. Kau harus menilai kemampuanmu sendiri secara efektif, jelas Yoshin kepada Siwo panjang lebar. Lalu Yoshin juga berujar dalam hati bahwa mungkin ucapannya kepada Siwo agak keterlaluan. Namun harus tetap menyampaikannya agar Siwo tak berbuat dan berpikir yang aneh-aneh lagi. Akan tetapi dengan semangatnya Siwo mengungkapkan bahwa jika dirinya diberi kesempatan lagi, maka dia pasti akan menang melawannya. Dan Siwo juga menambahkan bahwa seperti yang Yoshin katakan, jika waktu itu Yoshin tak ada, mungkin dirinya sudah mati tak berkutik. Tapi situasi saat ini berbeda dengan waktu itu. Saat ini dirinya sudah mulai terbiasa dengan kekuatan silumannya, dan sudah paham harus bertarung seperti apa. Namun tiba-tiba Siwo melihat ponselnya dan bertanya, apakah Yoshin tak masuk ke sekolah hari ini? Menjawab hal itu, Yoshin pun berujar bahwa hari ini dia tak ingin ke sekolah karena ingin membuat Siwo sadar akan keadaannya saat ini dan menyuruh Siwo untuk segera mengikutinya. Kemudian mereka berpindah di Olympic Gymnastic Arena yang merupakan fasilitas olahraga yang selesai dibangun di tahun 1986. Stadion yang dipakai untuk Olimpiade Seoul 1988 dan dikenal sebagai gedung pertunjukan dengan skala besar. Akan tetapi di balik semua itu ada fungsi lain yang tak diketahui oleh dunia. Setelah itu diperlihatkan Siwo yang takjub saat memasuki gedung tersebut.
serta dia berujar bahwa ada tempat yang menakjubkan di lantai bawah tanah, yaitu area khusus bawah tanah Balai Latihan Sejahtera, dan menanyakan apakah semua ini milik keluarga Yosim. Akan tetapi Yosim menyangkal hal itu. Lalu dia menjelaskan bahwa fasilitas itu dibuatkan oleh negara untuk para saman dan para pendeta Tao. Karena sejak zaman dahulu kala penguasa negara selalu merangkul para saman di sisinya. Atau kemungkinan para samanlah yang membuat konsep negara itu sendiri. Dengan standar di masa lalu, kekuatan terbesar untuk melawan para siluman adalah kekuasaan yang besar. Sejak awal dinasti Joseon 666 tahun yang lalu, ancaman dari para siluman sudah tak ada lagi. Namun, kerajaan Joseon masih mendirikan organisasi Songsuchong untuk melatih para saman dan diwariskan ke keluarganya. Negara juga sadar akan fenomena siluman, festival, dan yang lainnya. Akan tetapi, itu merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang dengan jabatan yang tinggi, serta mereka tak menganggap serius situasi ini. Jelas Yosin sambil melepas seragam sekolahnya dan menyuruh Siwo untuk maju jika dirinya sudah siap. Lalu dia juga menambahkan bahwa karena tak ada batasan waktu dan peraturan di sini, dengan cara apapun asal Siwo bisa mengalahkannya, maka dirinya tak akan ikut campur dengan urusan Siwo bersama dengan para siluman. Siwo pun menanggapinya dengan bertanya, kenapa Yosin tak memakai pedang atau belati seperti sebelumnya? Yosin pun membalas dengan berujar bahwa dia tak akan menggunakannya. Makanya, dia mengajak Siwo untuk bertarung dengan tangan kosong. Sebenarnya, masing-masing orang itu berbeda. Namun, kebanyakan saman hanya bisa mengerahkan kurang dari setengah kekuatannya jika tanpa menggunakan senjatanya. Karena itu, senjata para saman harus selalu dibawa oleh mereka. Akan tetapi, jika siluman level monster, dirinya bisa mengalahkannya hanya dengan tangan kosong. Jadi, jika Siwo bisa mengalahkannya saat ini, maka level Siwo saat ini berada di atas level monster. Dia pun langsung menyuruh Siwo untuk segera maju melawannya. Kemudian setelah itu Siwo pun mengambil nafas panjang dan langsung melesat ke arah Yosin untuk menyerangnya. Pada awalnya Yosin pun kaget, namun dia langsung memukul Siwo bertubi-tubi dan menendangnya, yang membuat Siwo terpukul mundur jauh ke belakang. Yosin tak menanyakan keadaan Siwo karena dia tahu jika Siwo akan baik-baik saja. Setelah sebelumnya dia melihat regenerasi Siwo yang luar biasa. Menerima serangan itu, Siwo pun mengeluarkan darah segar dari hidungnya. Dan dia berkata bahwa Yosin sungguh luar biasa, seperti tokoh utama dalam sebuah komik. Kemudian dalam hati Yosin pun berkata bahwa efek serangan yang dilakukannya tadi sebenarnya sudah mendekati angka 0. Dan justru yang terlihat kalah adalah dirinya. Karena jika tak mengerahkan tenaga yang cukup, mungkin tangannya saat ini sudah patah. Penyebabnya adalah saat dirinya memukul Siwo, dia merasakan seperti memukul sebuah batu yang sangat keras. Dalam situasi saat ini, keduanya saling menyadari jika masing-masing memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dan Yosin pun menyadari jika Siwo merupakan siluman yang lebih berbahaya dari dugaannya. Kemudian Siwo pun kembali menyerang Yosin dan meraih tangannya. Namun Yosin pun menyadari bahwa Siwo semakin cepat dan Yosin pun mengatakan sesuatu, yaitu turunkanlah energi semesta untukku. Dengan sungguh-sungguh aku meminta turunkanlah dan satukanlah denganku. Bersamaan dengan hal itu, Yosin pun memukul Siwo yang membuat ledakan yang sangat luar biasa. Dan Yosin juga menambahkan jika Siwo banyak tingkah.
serta berujar bahwa apakah yang dibawa Siwo merupakan benda yang dipikirkan olehnya saat ini. Siwo pun menanggapinya dengan berkata mungkin, sambil memegang godam kecil di tangannya. Lalu Siwo juga menambahkan bahwa ini pertama kalinya dia bisa menggunakannya dengan keinginannya sendiri. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Jumpa lagi minggu depan dan bye-bye.